Berdiri. Satu panjang lembar. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang masuk? Saya absen aja. Alia Nasifa. Desi Aulia. Gede Raditya. Gede Randy. Gede Teguh Dharma Wiguna. Iputu Arya Raditya. Adik Arya Sanjaya. Adik Balara. Adik Cahaya. Adik Intan. Kadek Mananta. Terus Kadek Nova Siti Aryani. Terus Kadek Putra Suartajaya. Terus Ketut Valentina. Omang Agus Samudra. Omang Depa Arya Wiguna. Lo Bunga Rita. Made Melinda. Made Rade. Nadila Pramudia. Ketut Purnami Dewi. Terus Okta Suputra Dharma Wangsa. Rani Lestari. Rizka Cahyati. Sheila Alipia. Tania Putri. Wayan Agus Dwi Payana. Wayan Sastra Indah Panyani. Oke, selamat. Hari ini kita akan belajar komputer grafis. Karena sebelumnya kan kita sudah menyelesaikan ujian praktek dan tulis dari fotografi. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari dua konsep. Konsep yang pertama itu bitmap sama vektor. Nah, nantinya dua konsep ini menjadi dasar dalam menciptakan segala sesuatu mulai dari gambar digital hingga mendesain logo. Bisa lihat di sebelumnya di sini ada yang sudah pernah mencoba aplikasi berbasis vektor atau bitmap. Ada yang sudah pernah coba? Katakan satu orang, dua orang. Microsoft yang waktu ini. Oke, untuk vektor itu merupakan gambar yang terbuat dengan menghubungkan antara titik dengan garis hingga membentuk gambar. Nah, sehingga kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Nantinya grafik vektor itu digunakan untuk membuat gambar yang dapat diperbesar tanpa kehilangan kualitasnya. Artinya ketika kalian zoom itu tidak akan pecah. Untuk contoh aplikasi yang berbasis vektor, yang pertama ada Adobe Illustrator sama CorelDRAW. Ada pertanyaan? Ada? Oke, lanjut ke bitmap. Nah, seperti namanya yaitu peta bit. Nah, di mana bit adalah singkatan dari binary digit. Bitmap adalah gambar digital yang terdiri dari piksel-piksel yang tersusun dalam grid atau isi yang berbentuk suatu gambar. Di mana setiap piksel memiliki warna dan nilai tertentu. Dan gambar bitmap memiliki resolusi tertentu yang menentukan seberapa banyak detail yang dapat ditampilkan dalam gambar tersebut. Itu contoh dua aplikasi yang berbasis vektor sama bitmap.
Ada pertanyaan untuk oke tadi tidak. Mungkin mau nanya Pak, kan ada dijelaskan bitmap adalah gambar digital terdiri dari pixel-pixel yang tersusun. Ya. Jadi sebenarnya pixel itu apa Pak? Ya. Untuk pixel adalah singkatan dari picture element, ya kan? Yang mana merupakan satuan dasar dalam representasi gambar digital. Satu pixel itu nanti adalah titik terkecil dari yang membentuk gambar. Karena kalian waktu materi apa namanya sketsa itu buat gambar dengan teknik Quentin titik-titik itu kan yang hasilnya masukkan suatu gambar, ya kan? Pixel juga sama, mirip seperti itu. Nantinya setiap pixel itu akan memiliki nilai numerik yang mewakili warna dan intensitasnya. Saya kasih contoh ya. Oke, kita mulai. Oke, bisa kalian perhatikan di pinggir-pinggiran ini, yang kotak-kotak ini itu disebut pixel. Jadi gambar-gambar ini kan tersusun dari pixel-pixel warna yang memiliki warna dan intensitasnya sendiri. Perhatikan, ini walaupun warnanya hijau tapi nilai dari intensitasnya itu kan berbeda. Ada yang hijau gelap, ada yang rada cerah, rada bening gitu kan. Kelihatan kan? Kotak-kotak. Nah, nantinya dalam gambar itu akan ditampilkan dengan menggunakan jutaan pixel yang tersusun dalam grid atau isi. Inilah kotak-kotak ini bentuk grid. Lalu kombinasi dari pixel-pixel ini menciptakan gambar digital. Contohnya gambar apel. Nantinya semakin banyak pixel yang digunakan dalam suatu gambar akan semakin tinggi resolusi gambar tersebut, dan semakin detail gambar yang dapat ditampilkan, maka konsep pixel ini sangat penting dalam desain grafis. Oke, itu untuk pixel. Lalu selanjutnya nah, ini contoh juga untuk vektor dan bitmap, gambar hasil vektor dan gambar hasil bitmap ya. Kalau untuk vektor dia pinggirannya mulus, nanti kalau kalian zoom itu dia nggak akan pecah. Bahkan yang ini contoh gambar hasil bitmap software yang berbasis bitmap. Sama juga yang ini untuk vektor, kita di zoom dia pinggirannya akan terlihat seperti ini, mulus. Untuk yang ini juga bitmap, dia akan kotak-kotak pixel. Lalu dari segi ukuran, di mana vektor itu lebih fleksibel, yang mana kalian bisa mengubah sesuka hati, misalnya di zoom in sebesar apapun dia nggak akan pecah. Terus untuk bitmap itu karena basisnya pixel, maka pixel itu sendiri punya ukuran. Jadi ukuran fix. Bitmap itu pixel itu memiliki ukuran fix dan akan mempengaruhi gambar jika diubah. Oke, paham kan?
intinya vektor itu nggak akan pecah. Lalu kait efek untuk vektor itu terbatas antara titik dan garis. Nah, jadi efek-efek yang dapat diprogram di software berbasis vektor biasanya tidak sebanyak di program bitmap atau aplikasi berbasis bitmap. Contoh, misalnya kalian memasukkan tekstur di vektor, itu sebenarnya bisa, tapi hasilnya itu tidak smooth kayak di bitmap. Sedangkan di aplikasi yang berbasis bitmap, kita itu bisa memberi efek yang lebih banyak dan smooth seperti tekstur gradasi warna dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, fungsi, karena seperti yang saya katakan tadi ya, untuk vektor basisnya itu kan beda, berarti penggunaannya juga akan berbeda tergantung kebutuhan kalian. Yang di kiri ini contoh hasil gambar yang dibuat di aplikasi berbasis vektor. Biasanya untuk vektor itu kalian bisa buat desain logo ataupun desain flag yang sederhana seperti ini. Kelihatan kan namanya? Logo. Ataupun bisa nanti juga untuk buat layout poster. Pokoknya di aplikasi yang berbasis vektor itu kalian bisa gunakan untuk mengedit foto atau gambar yang tidak terlalu banyak berurusan dengan mengedit foto. Nah, untuk logo itu kita wajib buatnya di vektor. Kenapa? Karena kita pasti akan menggunakan logo itu di berbagai macam ukuran, sehingga kita lebih bagus menggunakan vektor sih, karena dia tidak pecah. Oke, selanjutnya untuk bitmap itu kalian aplikasi yang berbasis bitmap kalian bisa gunakan untuk satu ya digital painting, kedua editing foto. Untuk digital painting yaitu proses menciptakan lukisan atau karya seni visual menggunakan perangkat lunak komputer. Ini contohnya. Bisa kalian lihat detailnya kan ada si FD yang di sebelah ini untuk edit foto. Itu aplikasi berbasis bitmap. Lalu terakhir resolusi. Di aplikasi yang berbasis bitmap itu ada yang namanya DPI atau dot per inch atau titik per inci. Jadi dalam 1 inci itu jumlah titiknya ada berapa banyak. DPI itu nantinya yang mengukur resolusi atau detail dalam sebuah gambar bitmap. Ini adalah standar pengukuran untuk mencetak atau menampilkan gambar digital dalam ukuran fisik, seperti cetak foto atau gambar pada layar monitor. Nantinya semakin tinggi DPI-nya, maka semakin banyak detail yang dapat dimuat dalam setiap inci gambar, yang berarti semakin rapat juga titik-titiknya. Misal kalian buat gambar itu DPI-nya 300, maka berarti ada 300 titik per inci. Nah, kalau misalnya kalian buat setting resolusinya itu 72, jadi ada 72 titik per inci. Tandanya semakin banyak titik-titiknya berarti gambar kita akan semakin detail dan juga semakin tajam. Dan nggak akan pecah. Terus dalam konteks bitmap, DPI dapat mempengaruhi kualitas cetak atau tampilan gambar. Yaitu semakin tinggi DPI-nya maka semakin jelas dan tajam gambar tersebut. Nanti perlu kalian dengar bahwa DPI pada bitmap adalah parameter yang bersifat virtual, yang berarti gambar bitmap itu sendiri tidak memiliki DPI, tapi hanya mengikuti nilai DPI saat dicetak atau ditampilkan. Misalnya, jika kalian memiliki gambar bitmap dengan resolusi 300 dpi dan ingin mencetaknya
dalam ukuran 4 kali 6 biji, maka cetakan akan memiliki tingkat detail yang tinggi. Namun jika ukuran cetak juga besar tanpa meningkatkan DPI-nya, maka kualitas cetaknya bisa menurun karena setiap inci gambar akan memiliki lebih sedikit detail atau DPI-nya rendah. Lalu saya ingin bertanya pada berdasarkan penjelasan tersebut, berarti jika gambar pecah atau blur, tinggal apakah kita perlu gedein DPI-nya ke misalnya dari 72 ke 300 atau bagaimana? Perlu. Kira-kira perlu. Yang lain perlu apa tidak? Misalnya bila dulu dari 72 DPI ke ini ke 300. Perlu apa tidak? Berat. Oke, sebenarnya kita salah ya, kita tidak bisa mengubah gambar yang pecah tiba-tiba menjadi tajam. Tapi misalnya jika kita tingkatkan, itu gambarnya akan lebih sama, pecahnya itu lebih sama, tapi nggak bikin lebih tajam. Nah, solusinya itu kalian gunakan gambar dengan resolusi tinggi atau gunakan gambar yang memadai. Dengan jangan membesar gambar secara berlebihan. Terus sedikit informasi bahwa nanti 300 dpi itu biasanya merupakan standar untuk print atau cetak. Ya, jadi jika kalian buat desain untuk print atau cetak, atur resolusinya ke 300. Nah, kan untuk monitor biasanya 72, atau untuk konten-konten di sosial media biasanya 72. Jangan pakai 72 untuk cetak, karena pasti nanti akan pecah hasil gambarnya. Oke, itu aja untuk materi terkait vektor dan bitmap. Sekarang coba kalian buka Adobe Photoshop. Coba Adobe Photoshop. Meta. Ya, semua Photoshop. Udah. 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 Oke, perhatikan. Betul. Perhatikan di sebelah kanan bawah itu ada layar. Merupakan bagian paling penting ketika kalian nanti mendesain. Nah, fungsi dari layar itu untuk memisahkan objek-objek yang itu layar itu. Bisa dilihat di layar nanti
misal ya, ini kan layar paling atas 100, artinya gambar yang ada pada layar paling atas akan muncul paling atas di dengan kanvas. Terus misalnya kalian ingin merubah yang uang 10.000, pecahan 10.000 ini ke atas, maka kalian geser ini, perhatikan yang di kanan bawah, geser kalian kelihatan nggak? Intinya layar yang paling atas itu muncul paling atas. Terus kalau kalian mau nambah layar, kalian bisa gunakan ini, tambah layar. Terus untuk ikon di sebelahnya itu misalnya kalian ingin menggrup beberapa layar, karena kan nanti buat desain itu pasti banyak layar. Kalian tinggal select, caranya select itu tahan shift, oke, lalu di group. Udah. Sambil coba deh kalau udah buka komputer. Ini untuk tambah layar, udah. Oke, selanjutnya misalnya kalian ingin mengelompokkan layar tersebut, terus kalian tinggal seleksi layar tersebut, terus klik pada ikon mata, lalu pilih warnanya, mau pakai warna apa. Artinya ini satu layar ini dikelompokkan sebagai layar, kalau di sini layar doang. Kata di sini di mana mata, di mana. Udah. Bisa. Oke, selanjutnya kita akan belajar mutul. Mutul itu sebenarnya fungsinya untuk menggeser atau mengekspresi objek. Kelihatan? Lalu tool yang di bawahnya marker. Misalnya kalian pilih opsi ini, lalu pada marker tool itu ada 4 mode ya. Ini new selection, terus ini kalau tidak salah yang gabung nanti. Contohnya kalau kalian pilih mode yang pertama, kalian select ini, terus kalian buat lagi, nanti dia akan buat seleksi baru. Ya, datang. Kalau sudah diseleksi, terus kalian bisa membuat seleksi baru, maka seleksi yang pertama itu akan hilang. Nah. Oke, lalu mode yang kedua, misalnya kalian sudah seleksi, lalu kalian ingin nambah lagi, nambah seleksi, tinggal pilih menunya mode ini, lalu seleksi, maka seleksi yang pertama akan tergabung. Bisa langsung dicoba. Kelihatan? Terusnya kelihatan. Terus untuk tools yang ketiga itu mengurangi. Misalnya ini ada lebih dikit seleksinya di bagian ini. Kalian pilih mode yang ketiga, lalu select, maka dia akan mengurang. Lalu misalnya setelah diseleksi, terus kalian ingin mengcopy, terus dipindah ke layar baru, kalian klik Ctrl J. Nah, kan ya. Intinya marker ini untuk seleksi objek. Udah, misalnya udah. Terus untuk yang ellipse sebenarnya sama, modenya juga sama, cuma dia lebih rendah. Kelihatan? Untuk kalau kalian mau buat lingkaran sempurna, tahan shift dulu, lalu klik kiri, lalu
Ya. Lalu misalnya kalian sudah melakukan seleksi seperti ini, terus kalian ingin menghilangkan seleksinya, maka kalian klik Ctrl D. Bisa. Di ini dia nih yang belum dia. Setelah diseleksi, terus kalian ingin menghilangkan seleksinya, klik Ctrl D. Ya. Terus misalnya kalian seleksi ini kan satu gambar nih, terus kalian ingin mengambil uang yang 10.000, 100.000. Kalian akan seleksi, dan lalu bisa kalian klik ke muncul, tinggal data layar. Ingat kalian harus memilih layarnya, di mana gambar tersebut berada. Kalau gambar ini berada pada layar ini, maka kita harus seleksi layar ini. Perhatikan di kanan bawah. Lalu gitu. Ini kan satu gambar semua, terus kalian ingin mengambil gambar 100.000 aja. Ini, kalian seleksi yang 100.000, lalu dipindah ke muncul, maka bisa digeser. Nah kalau sebelumnya kalian kan waktu di tipografi cari satu gambar, terus kalian remove background, jangan. Nah kalau ini misalnya kalian ketemu satu gambar, isi banyak gambar di dalamnya, terus kalian ingin mengambil bagian-bagian tertentu dari gambar tersebut, kalian bisa gunakan cara ini. Kalian seleksi bagian yang diinginkan, pilih ini dulu. Nah, kalian ingin mengambil bagian ini, ya. Lalu ke muncul, lalu geser. Atau kalau kalian mau langsung buat layar baru, klik Ctrl C. Dan hasilnya seperti ini, akan berada di layar baru. Kalau ini, nah coba buat lagi. Dia apa ya? Kalau pakai mobil ini. Kalau yang ini kan dia. Coba di tempat lain. Kalau baru dia. Ini untuk nambah. Ini untuk bawah. Yang lain. Mengurangi seleksinya maksudnya. Setengah. Itu. Coba tambah sangat. Kopi langsung ya. Kanan dulu di layar rasteris. Nggak juga. Saya lihat kapannya patternnya aja di sini. Kontrol D kalau aku. D. Yang langsung tuh lagi bulat di bawahnya di atas ya. Waduh, di kanan tuh
Kiri kanan bisa. Oke, yang nomor 2. Kalau ini lihat. Dari. Lu mana udah mati lama. Udah mau itu. Kira-kira aja. Enggak kan? Langsung uji kalau mau. Mohon perhatiannya untuk praktek saya cukupkan dan sekarang ini saya ada sedikit quiz. Silakan kalau yang masuk itu linknya di grup. Nah, oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Kan tadi sudah saya jelaskan, terus di sini masih ya, hampir setengah banyak yang salah, terus yang setengah banyak benar. Untuk kelas hari ini saya akhiri. Berdiri. Atur Rama Sakti.